Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bertemu lagi bersama Bunda dalam pembelajaran tematik, yang mana pada kesempatan ini kita sudah memasuki tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 2, manusia dan lingkungan, pembelajaran kedua. Ayo siapkan dulu alat tulisnya. Dan jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah anak-anak hebat, mari kita buka bukunya halaman 63. Amatilah gambar di atas, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Kegiatan yang nampak pada gambar di atas adalah, di sini gambarnya anak-anak sedang bermain sepak bola. Kegiatan di atas termasuk permainan yang menggunakan kaki. Tempat yang aman untuk melakukan kegiatan tersebut adalah lapangan sepak bola. Apa saja yang harus dilakukan sebelum melakukan kegiatan tersebut? Pemanasan. Selesai membantu mengemas selada, Benny membantu Pak Anto memanen kol. Hasil panen kali ini sangat bagus, bentuknya bulat dan besar. Alhamdulillah Benny, hasil panen kali ini sangat bagus, sahut Pak Anto. Benar sekali Pak, bentuknya sudah seperti bola saja, saya seperti ingin menendangnya saja, hehehe, canda Benny. Ah, bisa aja kamu ini Ben, sahut Pak Anto. Kamu senang bermain bola ya? Tanya Pak Anto. Ya, tentu senang Pak, saya jago menendang, menggiring dan menerima umpan loh Pak, sahut Benny. Permainan bola memerlukan banyak gerakan, seperti berjalan, berlari, menendang dan melempar. Hampir semua bagian tubuh aktif. Tentunya hal ini mengharuskan semua organ gerak dalam tubuh, baik itu otot ataupun tulang, bekerja dengan baik. Coba kamu amati aktivitasmu sehari-hari. Saat kita berjalan, mengapa kaki kita bisa bergerak? Mengapa juga tangan kita bisa berayun, memegang, dan menggenggam? Ya, kaki dan tangan kita bisa bergerak karena pada kaki dan tangan kita terdapat tulang dan otot. Tulang dan otot inilah yang bisa menggerakkan tangan dan kaki kita. Tangan dan otot merupakan alat gerak. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan itu ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang, alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan sehingga membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Ayo mengamati. Nah, di sini ada rangka organ gerak manusia. Ada tengkorak. Tengkorak fungsinya melindungi otak dari benturan. Terus ada tulang selangka. Fungsinya menopang lengan agar bisa bergerak secara leluasa. Ada tulang belikat, fungsinya membantu untuk melakukan pergerakan pada bagian bahu dan diisi juga dengan otot sehingga memiliki permukaan yang kuat. Ada tulang rahang bawah. Rahang bawah fungsinya untuk berbicara, mengunyah, tempat melekatnya gigi bagian bawah. Tulang leher fungsinya penyokong leher dan kepala, membentuk struktur leher, terlibat dalam pergerakan kepala dan leher, menjaga stabilitas dan pergerakan kepala, kemudian pelindung bagi syaraf dan pembuluh darah. Terus ada tulang dada, fungsinya melindungi organ dada dari cedera. Jantung dan paru-paru menjadi organ dada yang sangat dijaga oleh tulang dada. Ada tulang belakang, fungsinya penyangga kepala, bahu, dan tubuh manusia agar mampu berdiri tegak, duduk, berjalan, dan bergerak dengan fleksibel.
Terus tulang panggul fungsinya sebagai penyambung antar tubuh bagian atas dan tubuh bagian bawah dan sebagai penyangga organ dalam bagian perut, usus halus dan usus besar. Terus ada tulang hasta, fungsinya mendukung aktivitas pergerakan tulang pergelangan tangan. Tulang atas fungsinya membuat pergerakan menjadi lebih bebas. Tulang lengan atas didukung oleh komponen syaraf dan aliran pembuluh darah. Ada tulang pengumpil, fungsinya untuk menyatukan siku dengan pergelangan tangan. Terus tulang pergelangan tangan untuk memberikan gerakan yang lebih bebas. Tulang telapak tangan fungsinya untuk mendukung aktivitas telapak tangan. Tulang jari tangan fungsinya untuk mendukung gerakan manusia. Tulang paha fungsinya menggerakkan kaki dan letaknya di atas tulang kering dan tulang betis serta di bawahnya tulang panggul. Tulang kering fungsinya sebagai penyambung lengan, menghubungkan lutut dengan pergelangan kaki, membentuk bagian kerangka pada kaki bagian bawah. Tulang betis untuk menopang gerak tubuh dan juga untuk mengatur gerak tubuh ketika berjalan. Tulang pergelangan kaki untuk memungkinkan gerak naik turun kaki dengan adanya sendi, engsel dan membantu untuk melangkah serta berjalan dengan cara yang nyaman dan seefisien mungkin. Tulang telapak kaki fungsinya untuk menopang berat tubuh dan untuk membantu mengatur gerak tubuh ketika berjalan, berlari, melompat. Tulang jari kaki membantu tubuh saat berjalan, berlari, atau berdiri agar tubuh tetap seimbang dan tidak jatuh. Nah, itu rangka organ gerak manusia dan fungsinya. Tubuh manusia, khususnya tangan dan kaki, terdiri atas beberapa tulang. Nah, perhatikan gambar rangka tangan dan kaki berikut ini. Coba kenali dan tunjukkan nama tulang-tulang tersebut melalui gambar berikut. Nah, ada tulang pada lengan manusia. Ada tulang lengan atas, ada tulang hasta, ada tulang pengumpil, ada tulang pergelangan tangan, ada tulang telapak tangan. Terus ada tulang pada kaki manusia, diantaranya yaitu tulang paha, tulang kering, tulang betis, tulang tempurung lutut, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, tulang jari kaki. Kamu telah mengetahui organ gerak manusia terutama tulang. Sekarang tugas dari Bunda yaitu kerjakan halaman 68. Nama tulang dan fungsinya. Fungsi organ gerak manusia sangat banyak. Hampir semua aktivitas manusia tidak bisa terlepas dari organ gerak. Bukan hanya dalam sepak bola saja. Coba kamu sebutkan aktivitas manusia yang memanfaatkan kerja organ gerak. Yaitu mengangkat beban, mengayuh sepeda, bermain lompat tali, berlari, menaiki tangga, dan sebagainya. Ayo membaca. Judulnya Penyandang Cacat yang Sukses. Sidik lahir dengan kondisi yang memprihatinkan. Dia tak memiliki kedua kaki mulai dari pangkal paha. Boleh dibilang tubuhnya hanya separuh. Sebelum menggunakan kursi roda, dia mengayunkan dua tangan guna menyeret tubuhnya untuk berjalan. Meski tubuhnya tak sempurna, sejak kecil Sidik tidak pernah mau merepotkan orang lain. Ia selalu berusaha melakukan semua aktivitasnya sendiri. Dia juga tidak mau dipapah atau digendong. Saya tidak mau dikasihani orang, saya ingin sukses bukan karena orang kasihan kepada saya, tetapi karena kerja keras saya, katanya lugas. Setelah bertahun-tahun bekerja di Yayasan Swaprasidya Purna, tetapi tidak menghasilkan materi, berarti Sidik memilih keluar dan mencari pekerjaan lain. Dengan bekal ijazah diplomanya, dia diterima di sebuah perusahaan kontraktor sebagai staf personalia.
Tapi belum lama dia bekerja, krisis moneter tahun 1998 menghantam dan perusahaannya terpaksa tutup. Maka dimulailah periode Sidik menjadi pengangguran. Tetapi dia tak mau lama-lama menganggur. Sidik mulai mengikuti berbagai kursus keterampilan yang diadakan oleh Pemda DKI bagi penyandang cacat. Salah satu kursus yang memikat perhatian Sidik ialah kursus membuat kerupuk dan singkong. Modalnya ketika itu sumbangannya dari Pemda DKI sebesar 1 juta rupiah. Bersama istrinya, Sidik kemudian memulai usaha membuat kerupuk dari singkong. Dulu belum ada merek, plastik pembungkusnya masih polos katanya. Pada awal produksi dia memproduksi sekitar 100 bungkus kerupuk berukuran 2 ons dari bahan baku singkong sebanyak 10 kilo. Namanya juga pertama, kerupuk dagangan saya baru habis setelah sebulan lebih, katanya mengenang. Namun kini dari hanya mengolah 10 kg singkong, Sidik mengolah sedikitnya 50 hingga 100 kg singkong setiap bulannya. Dia juga sudah memiliki merek lengkap dengan cap di pembungkus produknya. Saya beri nama merek cap gurame. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan ikan gurame. Tetapi gurame adalah singkatan dari gurih, renyah, enak, katanya tersenyum. Kalau nanti ada uang lebih, merek ini saya mau patenkan, tambahnya. Beruntung ada seorang pengusaha lokal yang melihat kegigihan Sidik dan akhirnya menyumbang sebuah sepeda motor untuk operasional usaha. Namanya juga tidak punya kaki, saya sempat bingung juga bagaimana mengendarainya. Tetapi Sidik tak kehilangan akal, dia mendesain motornya agar tuas perseneling dapat dioperasikan dengan tangan. Dengan bantuan tukang las, jadilah sebuah motor dengan tongkat besi tambahan yang ditempel di perseneling dan injakan rem. Tidak lupa dia juga menempelkan gerobak di sampingnya untuk mengangkut muatan. Motor itu benar-benar membantu mobilitas dan produktivitas usaha saya, ujar Sidik. Saat ini Sidik terus mengembangkan pemasaran produknya. Setiap hari dia memilih berkeliling ke koperasi-koperasi atau warung di seluruh pelosok ibu kota. Bahkan saat Kabari mewawancarainya, 2 kali telepon selulernya berbunyi dari orang yang meminta agar pasukan kerupuk cap gurame segera dikirim. Kini hasil dari usahanya, Sidik mengantungi keuntungan berkisar 1-2 juta rupiah per bulan. Meskipun jumlahnya kecil, apa yang diperbuat Sidik termasuk luar biasa. Dengan keadaan yang terbatas, dia menjadi entrepreneur sejati. Meminjam rumusnya Pacip Putra, pengusaha dan dosen mata kuliah entrepreneurship, bahwa Indonesia membutuhkan sedikitnya 20% penduduknya menjadi entrepreneur, barulah menjadi negara makmur. Maka Sidik telah memulainya bertahun-tahun lalu. Jelaslah Indonesia membutuhkan orang-orang gigih seperti Sidik. Cerita yang kamu baca inspiratif, bukan? Orang yang berkebutuhan khusus pun mampu beraktivitas layaknya orang normal. Bagaimana dengan kamu? Nah, berdasarkan bacaan di atas, temukan ide pokok masing-masing paragrafnya. Nah, ide pokok paragraf pertama, Sidik lahir dengan kondisi yang memprihatinkan. Dia tak memiliki kedua kaki mulai dari pangkal paha. Terus ide pokok paragraf kedua, meski tubuhnya tak sempurna, sejak kecil Sidik tidak pernah mau merepotkan orang lain. Ide pokok paragraf ketiga, setelah bertahun-tahun bekerja di Yayasan Swafrasidya Purna tetapi tidak menghasilkan materi, berarti Sidik memilih keluar dan mencari pekerjaan lain. Ide pokok paragraf keempat, modalnya ketika itu sumbangan dari Pemda DKI sebesar 1 juta rupiah.
Ide pokok paragraf kelima, dia juga sudah memiliki merek lengkap dengan cap di pembungkus produknya. Ide pokok paragraf ke-6, beruntung ada seorang pengusaha lokal yang melihat kegigihan Sidik dan akhirnya menyumbangkan sebuah motor untuk operasional usaha. Ide pokok paragraf ke-7, saat ini Sidik terus mengembangkan pemasaran produknya. Ide pokok paragraf ke-8, kini dari hasil usahanya Sidik mengantungi keuntungan berkisar 1 sampai 2 juta rupiah per bulan. Ayo anak-anak hebat, selamat mengerjakan, dan alhamdulillah pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan ilmu yang didapat hari ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.